Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaidah Hanum dengan NIM 1905692. Saya berasal dari Pendidikan Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan sektor industri jasa keuangan. Pengertian industri jasa. Jadi pengertian industri jasa itu adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen berupa jasa tanpa mengubah atau memindahkan kepemilikan yang berlangsung pada sektor-sektor jasa tersebut. Jadi industri jasa itu berupa pelayanan kepada konsumen dan itu tuh tidak mengakibatkan pemindahan kepemilikan. Selanjutnya kita ke pengertian industri keuangannya. Nah, sektor keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal atau informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi sektor keuangan ini yang nantinya akan menjadi sumber modal bisa dibilang ya, bisa di dalam perekonomian tersebut. Nah, selanjutnya sektor industri jasa ini tuh memiliki sebuah ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu apa aja? Yang pertama itu tidak memproduksi suatu barang. Kedua, tidak memiliki ketersediaan bahan baku. Ketiga, aktivitasnya lebih ke arah investasi. Keempat, mayoritas pengeluaran untuk membayar pegawai. Kelima, mayoritas sumber permodalan berasal dari modal sendiri atau investasi yang tidak memiliki bunga tinggi. Dan yang keenam, mayoritas akun aktiva di neracanya terdiri atas piutang, kas, dan aset tetap. Sektor industri jasa keuangan itu dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pertama-tama kita akan membahas lembaga keuangan bank. Berdasarkan pengertiannya, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Nah, selain pengertiannya tadi, lembaga keuangan bank ini memiliki jenis-jenisnya. Pengelompokan itu apa aja? Yang pertama berdasarkan fungsinya, kedua berdasarkan kepemilikannya, ketiga berdasarkan statusnya, dan keempat berdasarkan penentuan harganya. Mungkin akan kita bahas satu-satu ya. Nah, jenis bank berdasarkan fungsinya itu terbagi menjadi tiga. Pertama ada bank sentral. Bank sentral atau Bank Indonesia memiliki tugas pokok berupa menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Jadi bank sentral itu seperti bank utama yang ada di suatu negara dan itu tuh berfungsi untuk sebagai pengawas. Yang kedua ada bank umum. Bank umum memiliki tugas pokok menghimpun dana dari masyarakat. Nah, menghimpun dananya itu berupa simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Lalu memberikan pinjaman secara kredit, memberikan jasa layanan perbankan lainnya seperti inkaso, transfer, clearing, dan lain sebagainya. Nah, contoh bank ini itu seperti Bank Niaga, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia. Dan yang ketiga itu ada Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip bagi hasil sesuai ketetapan peraturan pemerintah, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dan pembayaran ke luar negeri. Jadi untuk bank ini tuh fokusnya memberikan kredit atau memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin membangun usaha atau memerlukan modal. Yang kedua ada jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, bank ini dapat terbagi menjadi 5. Nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama ada bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keseluruhan keuntungan yang nanti dimilikinya itu akan dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank ini tuh apa aja? Seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Yang kedua, ada bank swasta. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh bank ini tuh seperti apa? Seperti Bank Muamalat, Bank Danamon, dan Bank Duta. Yang ketiga ada bank koperasi. Jadi bank koperasi ini adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang memiliki badan hukum koperasi. Contoh banknya itu seperti apa? Seperti Bank Bukopin. Yang keempat ada bank campuran. Nah, bank campuran itu apa sih gitu? Bank milik campuran adalah bank yang kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, serta mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh banknya seperti apa? Seperti Bank Merintkop, Bank Sakura Swadharma, dan Bank Finkonesia.
Yang kelima, ada bank milik asing. Bank milik asing adalah bank cabang yang memiliki pusat di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing, contohnya seperti Citibank. Yang ketiga dan keempat, ada jenis bank berdasarkan status dan penentuan harga. Untuk jenis bank berdasarkan statusnya itu terbagi menjadi bank devisa dan non-devisa, dan untuk penentuan harganya itu terbagi menjadi bank syariah dan bank konvensional. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Sedangkan bank non-devisa adalah bank yang belum mendapatkan izin untuk memberikan jasa yang berhubungan dengan mata uang asing. Selanjutnya ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang penentuan harganya dengan cara menetapkan bunga sebagai harga jual dan menetapkan berbagai macam biaya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang penentuan harganya dengan cara penyertaan modal, bagi hasil, sewa murni tanpa pilihan, dan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lainnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, lembaga keuangan itu terdiri dari yang bank dan non-bank. Kita sudah mengetahui lembaga keuangan bank itu apa aja, dan sekarang kita akan membahas lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan pengertiannya, lembaga keuangan non-bank adalah badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Tujuan dibentuknya lembaga keuangan non-bank itu ada 5. Yang pertama, guna memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman jangka panjang dan menengah. Yang kedua, sebagai penggerak, perantara atau penanggung setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat-surat utang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang ketiga, guna mendorong penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha. Yang keempat, guna penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan. Dan yang kelima, sebagai salah satu lembaga penunjang pasar modal dan pasar uang. Berdasarkan pengelompokannya, lembaga keuangan non-bank ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Pertama itu lembaga keuangan kontraktual, yaitu dengan menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak, contohnya seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Yang kedua adalah lembaga keuangan investasi, yaitu lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang investasi, contohnya itu seperti perusahaan bursa efek dan reksadana. Dan yang ketiga adalah lembaga keuangan pembiayaan, yaitu lembaga yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, contohnya seperti perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Setiap nasabah akan dikenakan polis asuransi beserta menanggung kerugian yang harus dibayar dan diterimanya. Besarnya polis asuransi akan mempengaruhi klaim yang akan diterima. Sedangkan perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu milik nasabah. Jaminan tersebut digadaikan yang kemudian ditaksir nilainya oleh pihak pegadaian untuk menentukan jumlahnya pinjaman. Selanjutnya ada pasar modal. Pasar modal adalah tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pihak penanam modal dengan pihak pencari dana. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan seperti saham dan obligasi. Berdasarkan waktunya, modal yang dijual belikan merupakan modal jangka panjang. Selanjutnya ada pasar uang. Pasar uang adalah tempat memperoleh dana dan menginvestasikan dana. Modal yang ditawarkan berjangka waktu pendek. Jadi pasar uang dan pasar modal ini memiliki kemiripan dan perbedaannya itu terletak dari jangka waktu dana yang diajukannya. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota dan masyarakat umum. Perusahaan sewa guna. Perusahaan sewa guna adalah bidang usaha yang berfokus kepada pembiayaan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Nah, contoh perusahaannya itu apa aja? Contohnya itu seperti Adira Finance. Terakhir ada perusahaan dana pensiun. Perusahaan ini bergerak untuk mengelola dana pensiun, dan dana pensiun diperoleh dari iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana tersebut dikumpulkan dan diinvestasikan ke sektor-sektor yang dapat menguntungkan perusahaan. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas peraturan yang mengatur sektor industri jasa keuangan. Peraturannya itu ada 6. Pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999